Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang belajar bahasa Arab Al-Quran untuk tingkat dasar. Ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian isim atau kata benda berdasarkan jumlahnya. Kemarin pembagiannya ada 3 macam. Yang pertama adalah isim mufrad, di mana itu adalah isim-isim yang jumlahnya hanya satu saja. Kemudian untuk isim yang jumlahnya lebih dari satu atau dua, itu disebut dengan isim musanna, dan sedangkan isim yang terdiri lebih dari dua jumlahnya itu disebut dengan isim jamak. Dan pada kali ini pembahasan kita adalah tentang pembagian isim jamak. Ya, jadi kalau mufrad ya cuma ada satu tok mufrad, musanna ya hanya musanna. Kemudian kalau jamak di sini nanti akan ada pembagiannya. Isim jamak itu dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama disebut dengan jamak mudzakkar salim, kemudian yang kedua jamak muannats salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita juga sudah bilang bahwasannya setiap isim jamak itu merupakan muannats ya. Kalau kita lihat dari sisi gendernya ya, semua isim jamak itu merupakan muannats kecuali jamak mudzakkar salim ya. Jadi dari tiga isim jamak ini, yang dua yang jamak muannats salim dan jamak taksir itu dalam bahasa Arab itu diperlakukan sebagai muannats. Sedangkan khusus untuk jamak mudzakkar salim itu diperlakukan sebagai mudzakkar ya, kalau kita lihat dari sisi gendernya seperti itu. Dan hari ini kita akan membahas tentang jamak mudzakkar salim dan muannats salim ya. Untuk jamak taksir nanti akan ada di video berikutnya seperti itu. Oke, yang pertama kita mulai dari jamak mudzakkar salim ya. Dari kata-kata jamak mudzakkar salim, berarti di sini ada kata-kata mudzakarnya. Artinya apa? Artinya nanti ya kalau kita cek nanti jamak mudzakkar salim adalah isim jamak yang berasal dari isim mufrad yang mudzakkar. Artinya apa? Artinya isim asal mulanya ini adalah dari isim mudzakkar kalau kita lihat dari gendernya seperti itu. Nah, di sini kenapa kok dikatakan salim ya? Dinamakan salim karena huruf-huruf mufradnya ya, huruf-huruf asalnya itu selamat atau salim ya. Salim ini bahasa Arab ya, artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan-perubahan ketika diubah menjadi jamak ya. Jadi ketika si mufradnya itu diubah menjadi jamak, maka huruf-hurufnya itu salim ya, selamat. Artinya apa? Artinya tidak ada pengurangan ataupun penambahan hurufnya. Jadi misalkan dari kata muslimun ya. Muslimun itu adalah mufrad tapi yang mudzakkar. Dan nanti ketika kata muslimin itu dijadikan jamak menjadi jamak mudzakkar salim, maka huruf-hurufnya itu akan selamat ya, tidak ada pengurangan ataupun penambahan huruf ya. Tidak ada pengurangan atau penambahan huruf ya. Yang ditambahkan hanya ya sesuai dengan ciri-ciri yang ada di jamak ya, atau memang yang termasuk huruf-huruf yang ada di jamak mudzakkar salim ini. Nah, cirinya apa? Ciri-ciri jamak mudzakkar salim, ciri-cirinya adalah pertama dia tuh berakhiran waw sukun dan nun fathah. Ya, berakhiran waw sukun dan nun fathah ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian selain itu ada juga yang berakhiran ya sukun dan nun fathah. Itu ciri-ciri dari jamak mudzakkar salim. Oke, bagaimana jika kita ingin mengganti suatu isim mufrad mudzakkar menjadi jamak mudzakkar salim? Ya, caranya adalah pertama, ya, jika berakhiran tanwin maka kita hilangkan tanwin terlebih dahulu menjadi dhammah saja. Ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan huruf waw sukun dan nun fathah setelah huruf terakhir tersebut. Ya. Misalkan dari kata muslimun, ya muslimun itu berakhiran tanwin, maka tanwinnya kita hilangkan menjadi dhammah. Maka sementara menjadi muslimu. Nah, setelah muslimu kita tambahkan waw sukun dan nun fathah sehingga menjadi muslimuna. Ya, seperti itu contohnya ya. Dari kata muslimun menjadi muslimu, dan kita tambahkan waw sukun dan nun fathah menjadi muslimuna.
Mu'minun menjadi mu'minu, kemudian kita tambahkan waw sukun dan nun fathah menjadi mu'minuna. Berikutnya contoh juga dari kata at-thayyibu. Ya, karena dia tidak tanwin ya, maka langsung saja setelah huruf terakhirnya ba ini kita tambahkan waw sukun dan nun fathah menjadi at-thayyibuna. Sama hanya di contoh dari kata al-musafiru. Ya, al-musafiru, maka tinggal kita tambahkan waw sukun dan nun fathah menjadi al-musafiruna. Itu cara apabila kita ingin mengubah sebuah isim mufrad mudzakkar menjadi jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Ini contohnya ya, dari kata kemudian contoh laginya ada dari kata muslimun menjadi muslimuna. Ya. Dan ada keadaan di mana nanti muslimuna itu akan menjadi muslimina. Seperti itu. Terus musafirun menjadi musafiruna atau kadang bisa menjadi musafirina. Terus dari kata al-mujrimu menjadi al-mujrimuna atau menjadi al-mujrimina. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa kok bisa terkadang bisa beragan ya sukun dan nun fathah? Nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Jadi, kalau kita lihat dari contoh di atas ya, jika beragan huruf waw sukun dan nun fathah, maka harokat huruf terakhir mufradnya tidak berubah ya. Kalau di sini muslimuna ya, muslimun ya, ini tidak berubah. Tapi ketika beragan ya sukun dan nun fathah, maka huruf terakhir isim mufradnya itu berubah menjadi kasroh ya, dari kata muslimu menjadi muslimi. Ya, kemudian ditambahkan ya sukun dan nun fathah. Ya. Itu cara bagaimana kalau kita ingin mengubah dari semua isim mufrad mudzakkar. Ya, bukan semuanya, ada beberapa yang nanti tidak bisa menggunakan pola seperti ini ya. Tapi secara umum ketika kita ingin mengubah sebuah isim mufrad mudzakkar menjadi jamak mudzakkar salim, maka caranya adalah seperti ini. Dan ini contohnya lagi yang lebih banyak ya. Jadi yang di sebelah kanan ini di kolom pertama dari kanan ini adalah mufradnya, mufrad mudzakkar. Kemudian yang kedua ini adalah musannanya yang jumlahnya 2. Kemudian yang warna hijau ini adalah jamak mudzakkar salimnya yang menggunakan waw sukun dan nun fathah, sedangkan yang paling kiri ini adalah jamak mudzakkar salim yang menggunakan ya sukun dan nun fathah. Misalkan di sini kita cek di sini ada kata mukminun. Kemudian musannanya ini mukminani ya, mukminun seorang mukmin. Kemudian di sini ada kata mukminani. Ini artinya apa? Artinya mukminani ini adalah bentuk musannanya sehingga dapat dikatakan mukminani. Ini artinya adalah dua orang mukmin ya. Kemudian dari musanna kita jadikan jamak mudzakkar salim dengan waw sukun dan fathah menjadi mukminuna. Dan yang menggunakan ya sukun dan fathah menjadi mukminina. Ya, sama seperti ini ya. Ini kan di sini yang paling bawah at-tawwabu ya, at-tawwabu. Kemudian musannanya menjadi at-tawwabani ya. Kemudian jamak mudzakkar salimnya menjadi at-tawwabuna atau at-tawwabina. Ya, ini cara mengubah dari isim mufrad mudzakkar menjadi musanna dan menjadi jamak mudzakkar salim. Dan di sini yang perlu kita tekankan juga bahwasanya ingat ya bahwasanya jika isim ketika diawali oleh alif lam maka harokat terakhirnya tidak boleh tanwin ya. Contoh ini di sini ya mukminun dia tidak diawali oleh alif lam maka dia bisa berakhiran tanwin. Kemudian yang al-mukarramu karena dia diawali oleh alif lam maka tidak boleh diakhiri oleh tanwin ya, sebagai pengingat saja. Dan inilah contoh-contoh jamak mudzakkar salim yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Misalkan ini pertama ada di surat Al-Mumtahanah ayat 10 ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'una ya. Yang berakhir waw sukun dan nun fathah. Maka ini kalau kita balik ketika ingin mencari isim mufradnya ya, maka waw sukun dan nun fathahnya kita hilangkan menjadi khashi'un. Kemudian ada juga di Al-Baqarah ayat 61 ya, di sini ada kata an-nabiyina ya. Ini adalah contoh yang menggunakan berakan ya sukun dan nun fathah an-nabiyina.
Maka kalau kita cek mufradnya adalah an-nabiyyu. Ya, an-nabiyyu menjadi an-nabiyyuna dan atau menjadi an-nabiyyina. Ini sama halnya dengan ini ya, yang di surat An-Nur ayat 26 ini yang lil khabithina, ya dia berakhir ya sukun dan nun fathah, wal khabithuna berakhir waw sukun dan nun fathah. Jadi ini adalah tentang jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya adalah jamak muannats salim. Ya, kalau tadi jamak mudzakkar salim itu mufradnya berasal dari isim mufrad mudzakkar, maka jamak muannats salim ini mufradnya berasal dari mufrad muannats. Dan dinamakan begitu ya karena mufradnya memang berupa muannats salim ya. Dan dinamakan salim itu karena isim mufradnya itu selamat ya dari perubahan ketika diubah menjadi jamak ya. Tidak ada penambahan atau pengulangan huruf ya, kecuali memang itu adalah tanda dari jamak muannats salim. Nah, biasanya jamak muannats salim ini ya secara umumnya itu adalah berasal dari mufrad muannats salim yang berakhiran ta marbuthah ya. Selain itu ya ada beberapa yang tidak berakhiran ta marbuthah, kemudian ketika diubah menjadi jamak muannats salim itu memiliki ciri-ciri yang sama ya, tapi ini tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah yang dasarnya saja ya, yaitu yang berasal dari isim muannats yang berakhiran ta marbuthah. Sehingga ketika diubah menjadi bentuk jamak, maka nanti akan menjadi jamak muannats salim. Cirinya apa? Cirinya adalah berakhiran alif ya. Alif itu berarti tidak ada harokatnya ya, berakhiran alif dan tak dhammah atau dhammatain ya. Tak ini yang tak yang digunakan adalah huruf tak taknis ya, yang tak sampan seperti ini ya. Bisa berakhiran dhammah atau dhammatain, ada juga yang berakhiran kasrah atau kasratain. Jadi ciri yang di muannats salim itu taknya yang digunakan adalah huruf tak yang tak taknis ya istilahnya, atau tak yang bentuknya kayak perahu, kayak sampan seperti ini. Terus bagaimana cara mengubah mufrad muannats menjadi jamak muannats salim? Caranya pertama seperti ini ya. Kita tambahkan huruf alif ya, huruf alif pada huruf terakhir sebelum huruf ta marbuthah ya. Jadi kan mufradnya kan berupa mufrad muannats dengan berakhir ta marbuthah, maka cara pertama adalah kita tambahkan huruf alif terlebih dahulu sebelum huruf ta marbuthah. Kemudian kita ubah huruf ta marbuthah yang di mufrad itu menjadi huruf tak taknis ya, dengan harokatnya dhammah atau dhammatain atau kasrah atau kasratain ya. Contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya ya. Di sini ada kata mukminatun ya. Seorang mukmin perempuan ya. Kemudian ketika diubah menjadi jamak muannats salim, maka tadi yang langkah pertama adalah sebelum tak marbuthah kita tambahkan alif ya. Jadi dari kata mukminah kemudian kita tambahkan alifnya menjadi mukminah. Kemudian setelah itu huruf tak marbuthahnya kita ubah menjadi huruf tak taknis berharokat ini ya, bisa berharokat dhammatain atau kasratain. Maka dari kata mukminatun ya, seorang mukmin perempuan, ketika berubah menjadi jamak muannats salim menjadi mukminatun. Atau ada keadaan di mana menjadi mukminatin ya. Dari dhammah menjadi kasrah. Contohnya juga dari kata thayyibatun ya, thayyibatun ya. Kita tambahkan huruf alif sebelum tak marbuthah. Artinya apa? Setelah ba ini kita tambahkan alif ya, menjadi thayyiba. Kemudian tak marbuthahnya kita ubah menjadi tak taknis. Menjadi thayyibatun ya. Thayyibatun menjadi thayyibatun atau thayyibatin. As-solihatu menjadi as-solihatu atau menjadi as-solihati. Kemudian dari kata al-muslimatu menjadi al-muslimatu atau menjadi al-muslimati. Nah, jadi kenapa kok bisa berubah ya? Kok bisa dari dhammah menjadi kasrah, itu nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Jadi ingat sekali lagi ya, sebagai pengingat saja bahwasanya jika isim diawali oleh alif lam maka harokat terakhirnya tidak boleh tanwin ya. Maka di sini ya kalau untuk mufradnya itu diawali alif lam,
Maka nanti ketika menjadi jamak ya tidak boleh diakhiri oleh tanwin, maka di sini hanya diakhiri oleh dhammah saja contohnya seperti itu. Terus ini cara mengubah ya, cara mengubah misalkan dari mufrad menjadi musanna dan menjadi jamak ya. Sayyi'atun, sayyi'atani, sayyi'atun ya. Untuk cara mengubah dari mufrad ke musanna ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya, nanti silahkan dicek ya. Udah dari kata mahiratun menjadi mahirotani, terus mahirotun, dan seterusnya. Dan terakhir contohnya ini adalah hafidotun menjadi hafidotani, terus jamaknya menjadi hafidotun. Ini adalah contoh-contoh jamak muannats salim yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, misalkan dari surat Al-Mumtahanah ayat 10 ya, dari kata ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu al-mu'minatu. Ini adalah contoh dari jamak muannats salim ya, karena dia diakhiri oleh alif dan ta ta'nis ya, berharakat dhammah kalau di sini. Berikutnya juga ada juga kata muhajiratin ya. Muhajiratin ya, berakhiran alif dan ta ta'nis berharokat kasrah tain ya. Maka di sini kalau kita cek, kalau kita balik, maka muhajiratin kalau kita ingin cari bentuk mufradnya ya berarti adalah menjadi muhajiratun ya. Mu'minatun maka mufradnya adalah mu'minatun. Dan ini juga contoh-contoh lain di Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an yang berhubungan dengan jamak muannats salim ya. Banyak sekali contohnya. Ya nanti ya silakan nanti dicek ya ketika kita membaca Al-Qur'an kemudian menemukan ada kata-kata yang berakhiran alif dan ta ta'nis itu, maka dapat dikatakan kata itu ya merupakan contoh dari jamak muannats salim seperti itu. Oke, itu pembahasan kita hari ini tentang pembagian isim jamak, di mana yang kita bahas adalah jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Untuk jamak taksir nanti akan ada pembahasan tersendiri di video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kurang lebih sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.